Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Purnamasari dengan NPM 2316021033. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah manajemen konflik dengan judul Mengapa Pendekatan Keamanan Belum Mampu Menyelesaikan Konflik Papua. Sebelum masuk pada pokok pembahasan, di sini saya akan menjelaskan mengenai outline presentasi, yang di dalamnya mencakup satu latar belakang. Latar belakang yaitu konflik Papua merupakan konflik multidimensional yang hingga kini belum dapat diselesaikan secara permanen, meskipun berbagai pendekatan keamanan telah diterapkan. Yang kedua ada kerangka teori, yaitu saya memakai kerangka teori Veron dan Leighton yang menjelaskan bahwa konflik bertahan karena adanya kondisi yang memungkinkan kelompok bersenjata terus beroperasi dan memperoleh dukungan. Yang ketiga ada hipotesis. Di dalam hipotesis mencakup pendekatan keamanan belum mampu menyelesaikan konflik Papua karena akar konflik bersifat historis, struktural, politik, dan sosial. Yang keempat ada tinjau literatur. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan kombinasi keamanan, dialog, pembangunan, dan perlindungan HAM. Yang kelima ada studi kasus, yaitu studi kasus Papua. Konflik Papua menunjukkan bahwa operasi keamanan saja belum cukup untuk mengatasi persoalan ketidakpercayaan, ketimpangan, dan kekerasan yang terus berulang. Yang keenam ada kesimpulan, yaitu konflik hanya dapat diselesaikan melalui manajemen konflik yang menggabungkan keamanan, keadilan sosial, pembangunan inklusif, dan dialog yang berkelanjutan. Yang ketujuh ada keterbatasan studi. Analisis ini menggunakan data sekunder dan berfokus pada perspektif Veron dan Leighton sehingga belum mencakup seluruh sudut pandang konflik Papua. Selanjutnya masuk pada latar belakang. Di sini saya ada menjelaskan 3 poin mengenai latar belakang, yaitu adanya konflik berkepanjangan, warisan legitimasi, dan juga dampak warga sipil. Konflik Papua merupakan konflik berkepanjangan yang melibatkan unsur sejarah, politik, identitas, pembangunan, dan keamanan. Sejak integrasi Papua ke Indonesia melalui PPRA atau Act of Free Choice, muncul perdebatan legitimasi yang kemudian diwariskan dalam bentuk ketidakpuasan politik lintas generasi. Dalam perkembangannya, konflik ini tidak hanya berbentuk perseteruan antara negara dan kelompok bersenjata, tetapi juga menyentuh kehidupan masyarakat sipil melalui kekerasan, pengungsian, dan trauma sosial. Pendekatan keamanan telah lama digunakan negara untuk meredamkan konflik, tetapi hasilnya belum tuntas. IPAC menjelaskan bahwa operasi keamanan dan penambahan pasukan memang dilakukan, namun strategi itu belum berhasil menghentikan pertumbuhan kekuatan bersenjata dan justru memunculkan pelanggaran-pelanggaran HAM serta rasa dendam baru. Human Rights Watch yang melaporkan bahwa eskalasi pertempuran pada 2025 mengancam warga sipil dan memaksa ribuan orang mengungsi dari tanah leluhur mereka. Pertanyaan penelitian dan puzzle. Mengapa pendekatan keamanan belum mampu menyelesaikan konflik Papua? Puzzle dari pertanyaan itu adalah bahwa negara telah melakukan operasi militer, penegakan hukum, dan pengamanan wilayah, tetapi konflik terus berulang, bahkan sering menimbulkan korban sipil. Hal ini menunjukkan bahwa adanya jarak antara tujuan kebijakan, keamanan, dan realitas di lapangan, sehingga perlu dijelaskan faktor-faktor struktural yang membuat konflik
tetap bertahan. Gambaran konflik Papua. Konflik Papua adalah konflik multidimensi yang melibatkan negara, aparat keamanan, kelompok bersenjata Papua, dan masyarakat sipil. Bentuk konfliknya dapat berupa serangan bersenjata, pembakaran fasilitas umum, pembunuhan, pengungsian penduduk, dan gangguan terhadap aktivitas ekonomi, serta pelayanan publik. Dalam laporan IPAC, konflik bersenjata di Papua meningkat sejak 2018 dan serangan menjadi lebih sering dan lebih mematikan. Di sisi lain, Human Rights Watch menegaskan bahwa operasi keamanan yang intensif di Papua Barat pada 2025 telah mengancam keselamatan masyarakat adat dan memperburuk situasi manusia. Dengan demikian, konflik Papua bukan hanya soal gangguan keamanan, tetapi juga soal krisis kepercayaan, ketidakadilan, dan kegagalan negara membangun perdamaian yang berkelanjutan. Terdapat beberapa faktor utama yang diduga menjadi penyebab konflik Papua tetap bertahan. Penyebab konflik Papua dapat dipetakan menjadi beberapa faktor-faktor utama, yaitu 1. Sejarah integrasi politik yang diperdebatkan karena proses PPRA meninggalkan pertanyaan legitimasi yang terus hidup dalam memori politik Papua. Ketimpangan pembangunan, terutama dalam akses ekonomi, pendidikan, infrastruktur, dan layanan publik. Adanya rasa ketidakadilan dan pelanggaran HAM yang memperkuat jarak antara negara dan masyarakat Papua. Pendekatan keamanan yang terlalu dominan juga dapat memicu spiral kekerasan baru dan tidak menyelesaikan akar dari masalah. Yang terakhir ada kondisi geografis dan administratif yang sulit sehingga kehadiran negara tidak selalu efektif di seluruh wilayah Papua. Faktor-faktor ini saling memperkuat sehingga konflik menjadi sulit diputus jika hanya mengandalkan pendekatan represif. Yang selanjutnya ada literatur review. Membahas tentang literatur review tentang Papua umumnya menekankan bahwa konflik ini tidak bisa dijelaskan hanya sebagai pemberontakan bersenjata. Banyak studi menyoroti akar sejarah, ketimpangan struktural, dan persoalan HAM sebagai fondasi konflik yang belum terselesaikan. Kajian lain menunjukkan bahwa pendekatan keamanan memang menghasilkan kontrol jangka pendek, tetapi tidak membangun kepercayaan dan justru dapat memperpanjang luka sosial. Literatur terbaru cenderung mendorong pendekatan holistik yang menggabungkan dialog, pembangunan inklusif, perlindungan warga sipil, dan akuntabilitas aparat. Dengan kata lain, perdebatan utama dalam studi Papua adalah antara security approach dan human security approach, dan banyak peneliti menyimpulkan bahwa pendekatan kemanusiaan lebih menjanjikan untuk penyelesaian jangka panjang. Untuk menganalisis mengenai persoalan konflik di Papua, saya menganalisis dengan teori Veron dan Leighton. Veron dan Leighton menjelaskan bahwa konflik bersenjata cenderung bertahan karena kondisi yang memungkinkan kekerasan terus berlangsung, bukan semata karena kebencian identitas. Konsep kuncinya adalah weak state condition, yaitu ketika negara tidak cukup efektif dalam mengontrol wilayahnya, menyediakan keamanan, dan membangun legitimasi politik. Dalam konteks Papua, teori ini sangat relevan karena negara memang hadir melalui operasi keamanan, tetapi belum sepenuhnya berhasil menjadi otoritas yang dipercaya masyarakat. Medan geografis yang sulit, keterbatasan kontrol, dan pengalaman kekerasan membuat konflik terus memiliki ruang untuk hidup. Jadi, menurut perspektif ini, kegagalan pendekatan
keamanan bukan karena negara sama sekali tidak hadir, melainkan karena kehadirannya belum cukup kuat secara politik, sosial, dan moral. Jika dianalisis lebih lanjut, konflik Papua bertahan karena adanya 3 lapisan besar, yaitu yang pertama ada lapisan sejarah, yaitu warisan integrasi yang diperdebatkan dan masih menimbulkan ketidakpuasan politik. Yang kedua, adanya lapisan struktural, yaitu ketimpangan pembangunan dan pelayanan publik yang belum dirasakan secara merata. Ketiga, adanya lapisan keamanan, yaitu operasi bersenjata yang sering memicu kekerasan baru dan memperkuat rasa takut masyarakat. Artinya, keamanan memang penting untuk menghentikan serangan, tetapi tidak cukup untuk menciptakan perdamaian yang tahan lama. Selama akar ketidakadilan tidak tersentuh atau tidak disentuh, konflik akan terus bereproduksi dalam bentuk-bentuk baru. Selanjutnya, penyelesaian atau manajemen konflik pemerintah. Pemerintah perlu mengelola konflik Papua dengan strategi yang lebih seimbang. Operasi keamanan tetap diperlukan untuk melindungi warga sipil dan mencegah eskalasi kekerasan. Tetapi itu harus disertai dengan dialog, pembangunan, dan akuntabilitas. Pendekatan yang terlalu keras tanpa penyelesaian akar masalah hanya akan memperbesar jarak antara negara dan masyarakat Papua. Langkah-langkah yang lebih efektif atau kesimpulan langkah efektif yang bisa dilakukan yaitu dengan dialog dengan tokoh adat, agama, dan masyarakat lokal, pembangunan yang adil sesuai kebutuhan lokal, perlindungan terhadap warga sipil dari kedua belah pihak konflik, penguatan kepercayaan publik melalui akuntabilitas dan penghormatan HAM, kebijakan yang melibatkan orang Papua sebagai subjek, bukan objek kebijakan. Kita telah membahas mengapa pendekatan keamanan belum mampu menyelesaikan konflik di Papua. Dari bahasan tersebut, kita bisa simpulkan yaitu bahwa pendekatan keamanan belum mampu menyelesaikan konflik Papua karena ini bukan hanya sekedar ancaman bersenjata, melainkan konflik dari historis, politis, sosial, dan struktural yang sangat kompleks. Operasi keamanan dapat meredam situasi sesaat, tetapi tidak otomatis menghapus ketidakpuasan politik, ketimpangan pembangunan, dan trauma-trauma sosial yang menjadi akar dari konflik. Dengan perspektif Feroz dan Laitin, konflik Papua dapat dipahami sebagai konflik bertahan karena adanya kondisi negara yang belum cukup kuat untuk membangun kontrol efektif sekaligus legitimasi sosial di mata masyarakat. Karena itu, solusi yang lebih tepat menurut saya adalah manajemen konflik yang memadukan keamanan, dialog, keadilan sosial, dan pembangunan inklusif dan perlindungan HAM. Baiklah, sekian yang bisa saya presentasikan mengenai tugas akhir tentang manajemen konflik yang bertemakan why. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.